Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Udah pada makan siang ya? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Dipimpin oleh ketua kelas kita, silakan Adli Taro. Kita mulai dengan doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adli, silakan kembali duduk. Baik teman-teman, sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Adli Taro hadir. Agnesta Islami, Alvin Gibran sakit, Anis Sakinah, Anis hadir, Bunga Nawangulan, Eva Fauziah, Fadli, Farel Gifari, Faiz Azel, Hanif Fauzan Akbar, Hanif sakit juga. Jadi Raica, oke. Siva Febiani, Siva sakit juga. Velia Hernisa, Yumi Cynthia, Septiani, Nevin Regan hadir. Berarti ada 3 orang teman kita yang tidak masuk ya hari ini ya, karena sakit. Oke teman-teman, ini teman kita yang 3 orang tidak hadir ya karena sakit. Jadi kita kirimkan suratul Al-Fatihah supaya mereka cepat sembuh dan kembali belajar di sekolah. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, kita mau ice breaking dulu ya. Tebak-tebakan, main game. Tebak-tebakan udah kemarin ya. Jadi sekarang kita ice breaking aja, ada game sederhana. Jadi gamenya itu adalah, pertama siapkan buku 1. Buku apa aja? Coba disiapkan dulu bukunya. Oke, sekarang bukunya tutupin muka. Ya, mukanya tutupin. Selama mukanya ditutup, silahkan kalian melakukan senam wajah dulu. Kan ditutup ya. Gerakan ke kiri, ke kanan, ditutup ya. Udah. Kiri, kanan, atas, bawah. Nah, nanti silahkan berikan ekspresi terbaik untuk teman yang di depannya atau di kiri kanan. Nanti kalau misalnya hitungan ketiga buka, semuanya buka ya, berikan ekspresi terbaik. Yang tidak tertawa nanti dapat hadiah. Kok udah ketawa duluan ya? Oke, konsentrasi. Udah siap? Mukanya ditutup dulu. Udah siap, Peis? Kok Peis sudah ketawa duluan? Oke, 1, 2, 3, buka. Ya, yang nggak ketawa, yang nggak ketawa. Udah ketawa duluan. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Dilihat dong temennya, Velia. Maksud temennya nggak dilihat? Monik udah secantik ini nggak dilihat. Oke, dua terbaik ya.
yang bisa tahan tawa. Ini hadiahnya untuk 2 orang ya. Yang pertama itu adalah, yang pasti bukan Peis, karena Peis tadi senyum-senyum. Farel juga ketawa ya. Yang pertama itu adalah Velia ya. Velia lagi galau. Velia diem aja. Oke, Velia ya yang pertama ya. Nah yang kedua ini yang jutek banget. Monik. Jadi takut ya ngelihatnya. Oke, jadi yang dapat Velia dan Monik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Semuanya hebat ya, semuanya keren, semuanya imut. Jadi teman-temannya nggak bisa nahan senyum, saking imutnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran lagi nih, kita review dulu materi sebelumnya. Sebelumnya materinya tentang apa? Sebelumnya sejarah akuntansi ya. Ada yang masih ingat? Ingat, lupa-lupa ingat ya. Oke, kita tes dulu ya. Pertanyaan pertama. Siapakah bapak akuntansi di dunia? Oke, Baidar. Luka Pacioli. Bener nggak? Benar, bapak akuntansi dunia Luka Pacioli. Terus pertanyaan yang kedua untuk review materi. Kapan sih pertama kali akuntansi diperkenalkan di Indonesia? Coba. Oke, Devita. Akuntansi mulai digunakan di Indonesia sejak zaman Belanda. Sejak zaman Belanda. Benar atau tidak? Benar ya, pada zaman Belanda. Jadi pertama kali Indonesia menggunakan sistem akuntansi adalah pada masa penjajahan. Kemudian pertanyaan untuk pembelajaran hari ini yang nanti akan terjawab setelah kita belajar ya. Jadi nanti di akhir akan terjawab. Yang pertama adalah apa sih persamaan dasar akuntansi? Nah, yang kedua, komponen apa saja sih dari persamaan dasar akuntansi? Yang ketiga, bagaimana penerapan persamaan dasar akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan kita jelaskan di materi ya. Sebelumnya, Ibu mau menjelaskan dulu ya, kenapa kita harus belajar materi ini. Penting nggak sih materi ini? Penting ya teman-teman. Jadi, persamaan dasar akuntansi, ini manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam kegiatan bisnis. Misalnya perusahaan jasa, perusahaan dagang, itu menggunakan persamaan dasar akuntansi untuk membuat laporan keuangan. Jadi itulah mengapa kita harus belajar materi ini. Ini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi ada tujuannya ya teman-teman. Ini nanti tolong dibaca oleh salah satu teman kalian. Laila Novita, coba tolong dibaca. Yang kencang suaranya ya. Terima kasih. Tadi sudah dibacakan oleh teman kalian. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama memahami konsep perhitungan persamaan dasar akuntansi. Yang kedua mampu mengklasifikasikan komponen persamaan dasar akuntansi. Nah, dan yang terakhir menerapkan persamaan dasar akuntansi. Jadi nanti kita akan menghitung persamaan dasar akuntansi. Oke, ini ada sebuah gambar. Nah, ini ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya, gambar apa tadi? Hitungan, tabel. Ya, pokoknya hitung-hitungan ya, tabel Excel. Nanti ini yang akan kita pelajari. Nah, silakan dibuka handphonenya, karena di grup WhatsApp itu sudah dikirim materi tentang persamaan dasar akuntansi. Bentuknya PowerPoint dan video pembelajaran. Silakan kalian pilih salah satu saja untuk dibaca. Waktunya kurang lebih 5 menit. Oke, sudah dibaca teman-teman? Sudah. Nah, silakan dilihat.
Ini ada materi tentang persamaan dasar akuntansi. Seperti yang sudah teman-teman lihat di PowerPoint ataupun video pembelajaran. Nah, yang pertama adalah apa sih persamaan dasar akuntansi? Tadi sudah dibaca ya. Jadi persamaan dasar akuntansi adalah konsep perhitungan yang menyajikan keseimbangan antara aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, berarti antara pemasukan dan pengeluaran itu harus seimbang. Atau bahasa lainnya balance ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat di depan sini ya. Alat peraganya kelihatan? Padli kelihatan? Kelihatan ya. Yang belakang kelihatan? Ini ada rumus persamaan dasar akuntansi. Coba tolong dibaca. Akso, coba suaranya yang kenceng. Dibaca rumus persamaan dasar akuntansi. Ya, aset sama dengan utang ditambah modal. Nah, untuk penjelasannya itu tadi sudah kalian baca ya. Silakan disimak di layar proyektor. Nah, adapun perhitungannya ini teman-teman bisa dilihat ya soalnya tadi di slide yang tadi. Ini contoh soalnya adalah cuci mobil clean per Januari 2024. Dari sini paham ya? Paham? Paham yang belakang? Oh, paham. Oke. Kalau misalnya paham, kita lanjut ke tanggal berikutnya. Nah, dalam perhitungan persamaan dasar akuntansi, teman-teman yang perlu dipahami adalah sisi kanan dan kirinya itu harus balance, ya. Nah, ini coba kita lihat apakah balance atau tidak. Jadi hasil akhirnya nanti kita jumlahkan ya. Nah, ini kita jumlahkan. Hasil akhir kas ditambah hasil akhir perlengkapan. Ditambah hasil akhir sewa gedung. Ditambah hasil akhir peralatan. Hasilnya adalah 47 juta rupiah. Nah, sekarang kita jumlahkan yang sisi sebelah kanan, ya. Nah, yang sebelah kanan, hasil akhir utang ditambah hasil akhir modal. Hasilnya adalah 47 juta rupiah. Balance atau tidak? Balance ya. Kiri dan kanannya balance. Nah, berarti ini sudah sesuai dengan pencatatan persamaan dasar akuntansi. Coba teman-teman ada yang mau nanya nggak? Ya, Adli silahkan. Oke, bagus ya pertanyaannya. Terima kasih Adli. Perbedaan antara tunai dan kredit. Nah, memang ini bahasanya itu jarang kita gunakan ya. Jadi masih awam. Nah, yang pertama tunai. Jika ada keterangan tunai, berarti kita membayar secara langsung atau cash. Jadi kita mengeluarkan uang secara langsung. Kalau misalnya keterangannya kredit, kredit itu artinya maksudnya dibayar kemudian. Jadi bahasa sehari-harinya ngutang ya. Nah, itu kredit. Jadi kredit itu kita bayarnya nanti. Jadi belum bayar. Jadi uang kita itu belum keluar. Oke, ini bagus nih ya pertanyaannya. Jadi teman-teman nanti jangan sampai salah ya. Jika ada keterangan tunai dan kredit. Kalau tunai bayarnya cash, kalau kredit utang. Ya, betul. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, kita ini ada tugas kelompok ya teman-teman ya. Nanti akan dibagi ke dalam 4 kelompok untuk mengerjakan persamaan dasar akuntansi. Dan disiapkan 3 orang anggotanya untuk presentasi ke depan. Nah, ini berikut nama-nama kelompoknya. Bisa dilihat teman-teman di sini di depan. Untuk nama-nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan bergabung berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, silakan disimak ya. Ini ada soal diskusi kelompok untuk teman-teman. Sudah ada soalnya dan sudah disiapkan lembar jawabannya.
Jadi silahkan dijawab dan didiskusikan dengan teman-teman satu kelompoknya. Jika ada pertanyaan, misalnya belum paham, silahkan ditanya ke ibu ya. Oke, kelompok 1. Nah ini. Boleh sambil dilihat materinya yang tadi ya, yang di-share. Atau boleh ditanya langsung ke gurunya. Tanggal berapa? Tanggal 1. Tanggal 1 menyetor. Mana yang ditanyakan? Yang nomor berapa? Yang nomor 2 ya? Oke. Nomor 2 tanggal 4 menyewa base camp dan lapangan bola selama 3 tahun. Dibayar di muka, berarti itu udah bayar langsung 3 tahun ya, langsung dibayar tunai ya. Bayarnya tunai ya, langsung cash. Nah, kira nanti masuknya ke akun yang mana. Oke, kelompok 1 silahkan. Siapa yang mau maju? 3 orang. Nanti kelompok lain mungkin ada yang mau menanggapi, itu silahkan ya, mengajukan pertanyaan atau penguatan jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Tanggal 1. Nah. Tanggal 4 menyewa basecamp dan lapangan bola selama 3 tahun dibayar di muka besar sebesar Rp90.000. Oke. 90 juta. Berarti jawabannya apa? Kelompok 1. Ya, oke, kasnya berkurang 90 juta rupiah. Oke, jadi ini hasil diskusi dari kelompok 1 untuk soal nomor 1 dan 2, tanggal 1 dan 4. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau menanggapi. Oke. Oke, pertanyaan Monik, bagaimana kalau misalnya tidak ada kolom beban sewa gedung? Mungkin bisa ada, tapi kita belum tahu karena kita masih kurang paham. Oke, bisa aja, mungkin bisa saja. Tapi untuk alasannya, mungkin ya penjelasannya, kelompok 1 masih belum paham ya. Gimana Monik? Oke. Hasilnya sama? Sama. Oke, sama. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lain, oke, silakan ditutup kelompok 1. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan dulu ya, biar semangat. Oke, terima kasih kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faruk. Oke, suaranya yang kencang ya. Oke. Yang lain mohon disimak ya. Itu untuk yang tanggal 25. Oke, selanjutnya tanggal selanjutnya. Ya, gimana Raicha? Yang mana yang ini, yang kurang tepat?
Yang tanggal 30 itu kan membeli peralatan senilai 8 juta, dibayar tunai 2 juta, sisanya dibayar kemudian. Nggak apa-apa, dibantu, maju aja. Ya, gimana? Gimana Fadli? Jawabannya? Yang kurang tepat mana? Modal. Oke, kata Adli katanya yang ini kurang tepat nih. Ini di bawahnya. Oh iya. Menurut Adli ini di bawah, bukan di sini. Gimana menurut kelompok 4, benar nggak? Di sini. Berarti di sini. Diturunkan lagi ya semua ya. 501 betul nggak, Monik? Yang hasil akhir kas 501 juta. Iya betul, 501. Ya. Hasilnya balance atau tidak? Nah, kenapa tidak balance? Coba dicari dulu. Tanggal 30. Ya, dikurang 2 juta. 569. Oke, kita semuanya ngelihat ya hasil dari kerja kelompoknya. Coba nominal yang mana nih yang keliru? Takutnya ada penjumlahan yang tidak sama sehingga sisi yang ini ya beda. Ya, yang tanggal 16 coba Hana 591 500. 591 500. Nah, ini salah ngetik tadi ya. Oke, enter. Nah, terus nah, 591 500 dikurangi 20 juta jadi 571 500. Nah, alhamdulillah sudah balance ya. Ada pertanyaan mungkin dari kelompok yang lain? Oke, Laila silahkan. Oke, yang 6 jutanya itu utang ya, karena belum dibayar. Gimana Lala? Puas dengan jawabannya? Oh, puas, sudah cukup. Yang lain tidak ada bertanya ya? Oke, silahkan kalau tidak ada yang bertanya ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita penguatan jawaban dulu ya. Tadi sempat tidak balance ya. Kita hitung bareng-bareng. Coba dilihat lembar kerjanya apakah sudah balance semua hasilnya ini. Sudah 1, 2, 3, 4 udah sama. Ini udah sama. Oh ya sama. Ini sama ya, tapi kenapa tadi beda? Mungkin grogi. Oke. Oke, kita review dulu tadi soal yang tadi. Tadi ada kesalahan penghitungan ya teman-teman. Juga ada pertanyaan tadi yang banyak ditanyakan itu adalah tunai dan kredit. Tidak ada keterangan kredit, berarti tunai. Tidak ada keterangan tunai, tapi belum tentu kredit ya. Untuk kredit itu pasti ada keterangannya biasanya untuk di soal. Dibayar kemudian itu kredit atau utang. Kemudian tadi penjumlahannya juga ada kesalahan. Jadi tolong dicek lagi ketelitiannya ya, teman-teman. Kalau misalnya hasilnya sudah balance semua, silahkan dikumpulkan. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Oh iya, kita biar lebih semangat, kasih aplaus dulu untuk semuanya yang hari ini sudah hebat. Yang hari ini sudah berdiskusi, kemudian presentasi, ya. Tadi juga ada tanggapannya, ada sanggahannya, tanya jawabnya juga ada. Terima kasih ya untuk semuanya. Ini tugasnya sudah dikumpulkan. Nah, dari diskusi kita hari ini, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada? Tidak ada ya? Kalau misalnya tidak ada, sebelum menutup pembelajaran ya, Ibu mau nanya dulu nih, refleksi atau kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah belajar, udah ice breaking ya. Ice breaking, tadi siapa yang dapat hadiahnya? Velia dan Monik. Terus tadi juga, iya benar ya, Velia dan Monik. Tadi juga sudah ada materi, diskusi ya, presentasi, tanya jawab, sanggahan juga ada, teman-teman.
Nah, ini ada pertanyaan buat berkaitan dengan materi ini. Menurut pendapat kalian, apa sih persamaan dasar akuntansi? Coba satu orang. Oke, Moni. Persamaan dasar akuntansi adalah konsep perhitungan dasar pemasukan dan pengeluaran presiden. Oke, itu menurut Moni. Gimana teman-teman, setuju nggak? Setuju ya? Setiap orang kan pendapatnya beda-beda. Menurut Monik itu konsep perhitungan antara pemasukan dan pengeluaran. Oke. Refleksi selanjutnya, pertanyaan yang kedua, komponen apa saja sih dalam persamaan dasar akuntansi? Coba. Ya, sebutkan. Oke, coba sebutkan. Devita, Baida, sebutkan. Aset, terus liabilitas, pendapatan, beban. Yang lain setuju, betul? Betul ya? Ada aset, ada liabilitas, ekuitas, ada pendapatan dan beban. Itu salah satu komponen persamaan dasar akuntansi. Nah, yang ketiga nih, bagian mana sih yang menurut kalian sulit? Coba satu orang. Adli. Menurut saya bagian tersulit dalam dasar akuntansi ini yaitu cara hitungnya. Seperti contohnya tadi ada kesalahan dikit aja, itu udah nggak beres. Nah, ya. Menurut Adli itu pada saat perhitungannya ya. Kalau misalnya ada salah nulis sedikit aja, kayak tadi saat presentasi teman-teman. Dan semuanya juga nggak sadar ternyata ya. Ketahuannya pas kelompok terakhir. Nah, kesalahan pencatatan inilah yang menyebabkan hasil akhirnya tidak seimbang. Jadi perlu ketelitian ya. Makanya tadi sudah diingatkan, sebelum dikumpulkan itu dicek lagi. Dan alhamdulillah jawabannya memang betul semua. Cuma mungkin pada saat eksekusi presentasinya belum maksimal. Masih ada yang salah ya, salah ngetik, salah menghitung. Dan itu masih wajar karena kalian baru hari ini belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk materi selanjutnya ya di pertemuan berikutnya kita akan latihan soal tapi individu ya. Kalau ini kan kelompok. Nanti di pertemuan berikutnya, nextnya, kita ada latihan soal, tugasnya individu. Kemudian ada materi lanjutan juga tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Kita masih menghitung ya teman-teman, tapi nanti perhitungannya beda. Jadi untuk materi yang hari ini, silahkan dibaca kembali ya di rumah, dibaca ulang, dipelajari ulang. Kemudian sebelum menutup pembelajaran, Ibu ada quotes nih. Albert Einstein pernah berkata ya, bahwa pertumbuhan intelektual itu dimulai dari lahir sampai dengan kematian. Itu menurut Albert. Tapi sebelum Albert berkata demikian, teman-teman coba diingat lagi, ada salah satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bunyinya utlubul ilma minal mahdi ilalah di apa? Utlubul ilma minal mahdi ilalah di. Artinya, ada yang tahu nggak artinya? Ya, Regan. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Maksudnya itu adalah tuntutlah ilmu sejak kalian masih dalam kandungan ya, baru lahir sampai kalian nanti ke liang lahat. Kalau ke liang lahat berarti apa? Meninggal. Ya, jadi belajar itu tidak mengenal waktu. Dari kalian masih di dalam kandungan sudah belajar ya. Lahir kalian belajar berjalan ya, merangkak, terus belajar berbicara. Di sekolah belajar. Setelah lulus sekolah belajar. Belajarnya ngapain? Belajarnya ngapain kalau sudah lulus? Dari buku. Wah, luar biasa, hobi membaca. Oke. Jadi intinya belajar itu tidak ada batas waktunya ya. Harus tetap berlanjut dari kita sebelum lahir sampai kita menuju kematian ya. Silakan untuk ketua kelas minta tolong dipimpin doanya sebelum pulang. Kita pulang, marilah kita berdoa. Mulai.
Oke, terima kasih Adli. Silakan duduk. Ya, cukup pembelajaran kita hari ini ya. Cukup sekian. Silakan dibereskan dulu peralatannya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hati-hati di jalan ya. Langsung pulang, jangan nongkrong dulu. Ya.